Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yaitu kelompok 12 akan mempresentasikan tentang pengenalan biaya dan harga pokok. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Purina Narakisya. Di sini saya sebagai moderator dan penyaji pertama yaitu pengenalan biaya. Dan anggota kedua adalah Anjita Nafaul Fikri yaitu sebagai penyaji kedua dan notulen. Saya sebagai penyaji pertama akan menjelaskan apa itu biaya. Biaya adalah suatu perkorbanan yang perlu dilakukan untuk proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Nah, saya akan menjelaskan tentang penggolongan biaya. Penggolongan biaya sendiri terdiri dari 5, yaitu menurut objek pengeluaran, menurut fungsi pokok, biaya dalam hubungan dengan volume produksi, biaya dalam hubungan periode waktu, biaya dalam hubungan dengan sesuatu yang dibiayai. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang penggolongan biaya sendiri. Yang pertama adalah hubungan periode waktu, yaitu biaya yang dikeluarkan berdasarkan rentang waktu tertentu. Yang pertama adalah biaya pengeluaran modal yang berentangkan waktu bisa lebih dari 1 tahun. Biaya pengeluaran modal sendiri biaya untuk bahan pokok atau aktiva. Biaya pengeluaran pendapatan yang berkurang dalam periode waktu tertentu. Biasanya dia tidak lebih dari 1 tahun. Lalu fungsi pokok perusahaan. Fungsi pokok perusahaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk bahan pokok, bahan yang mendasar dalam sebuah perusahaan. Ada 2, yaitu biaya produksi dan non-produksi. Biaya yang termasuk proses produksi yaitu dinamakan biaya produksi. Contohnya adalah bahan baku atau bahan mentah seperti itu. Biaya non-produksi adalah biaya yang mendukung proses produksi dalam suatu perusahaan. Bisa administrasi atau pemasaran. Lalu yang ketiga adalah hubungan volume produksi, yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan melalui proses transformasi dari bahan mentah menjadi bahan jadi, seperti itu. Lalu ada 3 komponennya. Ada biaya variabel, biaya tetap, biaya semi variabel. Biaya variabel sendiri yang biaya ini bisa berubah tergantung aktivitas di perusahaan tersebut. Jika biaya tetap tidak berubah walau aktivitas di perusahaan tersebut menurun atau meningkat. Biaya semi variabel itu biaya yang ada karakteristik dari variabel, ada karakteristik dari biaya tetap. Misalkan seperti air, listrik, tunjangan itu masuk di semi variabel. Jika variabel sendiri itu contohnya seperti bahan baku atau gaji karyawan, seperti itu. Jika biaya tetap contohnya seperti pajak bangunan dan biaya yang dikeluarkan untuk negara, seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya ini biasanya untuk suatu produk atau departemen. Departemen sendiri ada 2, yaitu departemen jasa dan departemen produksi. Departemen jasa ini yang mendukung suatu proses produksi, jika departemen produksi adalah yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Lalu biaya sendiri ada 2,
yaitu biaya langsung dan tidak langsung. Jika biaya langsung, dia langsung berhubungan dengan produksi seperti bahan baku atau gaji karyawan. Jika biaya tidak langsung, itu yang mendukung atau biaya tambahan yang dikeluarkan untuk proses produksi, seperti alat produksi, asuransi, dan biaya pemeliharaan. Lalu biaya dalam hubungan dengan departemen dibagi menjadi dua. Biaya langsung departemen yang akan dibiayai langsung dengan departemen itu sendiri. Biaya tidak langsung dengan departemen itu biaya yang tidak langsung dibiayai oleh departemen itu sendiri. Lalu yang kelima adalah biaya yang menurut objek pengeluaran. Nama objek pengeluaran merupakan dasar pengelolaan biaya. Dengan cara ini biaya akan terorganisir lebih mudah. Dengan contoh, semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar akan disebut dengan biaya bahan bakar. Saya sampai di sini penjelasan saya. Saya lanjut ke penyaji kedua. Pengertian biaya bahan pokok. Di sini ada 3 opini menurut berbeda orang ya. Yang pertama, menurut Mulyadi pada tahun 2018, bahan pokok merupakan biaya yang timbul untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Dan yang kedua, menurut Riwayadi pada tahun 2017, bahan pokok merupakan penjumlahan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Apa sih yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik? Biaya overhead itu sendiri merupakan sejumlah biaya yang tidak berkaitan langsung dengan proses produksi, tetapi perusahaan tetap harus membayarnya untuk memperlancar operasional sebuah perusahaan. Nah, contohnya biaya overhead itu seperti biaya sewa, biaya asuransi, biaya kesehatan, keamanan, dan juga lain sebagainya. Dan yang ketiga, ini menurut Hansen dan Woolman pada tahun 2017, harga pokok produksi mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Dari 3 opini di atas, itu dapat disimpulkan bahwa seluruh biaya produksi yang dikeluarkan guna membuat atau menghasilkan suatu produk merupakan inti dari pengertian biaya pokok produksi. Selanjutnya, ini ada manfaat harga pokok. Untuk yang pertama, itu untuk menetapkan harga pokok standar, yaitu harga atau biaya suatu barang yang dikeluarkan. Itu maksudnya bisa mengetahui biaya atau harga dari suatu produk dengan satuan unit barang ya. Nah, yang kedua, untuk mengetahui apakah kebijakan cara penjualan diubah atau tidak. Nah, ini maksudnya jika kita mendapatkan keuntungan, kita tidak perlu mengubah cara penjualannya. Nah, tapi jika kita mendapatkan kerugian, kita perlu menganalisisnya lagi, cara penjualannya kita kurang apa untuk mencapai suatu keuntungan. Dan yang ketiga, mengetahui keuntungan dan kerugian. Dan yang keempat, mengelola praktik biaya di lapangan. Nah, ini tuh maksudnya untuk menginformasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam pelaksanaan rencana produksi yang sangat diperlukan oleh manajemen. Di sini ada bahan baku dan bahan pembantu. Bahan baku sendiri dibagi menjadi 2, yaitu bahan baku langsung dan tidak langsung. Bahan baku langsung ini merupakan pengeluaran terbesar dalam menghasilkan suatu barang. Nah, contohnya dalam produksi keripik pisang dengan tambahan bahan bakunya itu pisang. Dan yang kedua, bahan baku tidak langsung. Bahan ini itu pengeluarannya tidak sebesar bahan baku langsung. Nah, dalam contoh yang pabrik keripik pisang yang tadi itu bahan baku tidak langsungnya berupa minyak goreng dan tepung. Kalau bahan pembantu itu merupakan bahan yang nggak masuk dalam bagian barang jadi. Nah, contohnya itu tisu, etalase, kursi, meja, dan lain sebagainya. Lanjut. Di sini ada penentu harga pokok.
Nah, ini sendiri dibagi menjadi dua bagian ya, dengan cara pembagian dan juga dengan cara angka perbandingan nilai. Untuk cara pembagian itu dikhususkan untuk perusahaan yang memiliki satu unit produk aja. Untuk perusahaan yang lebih dari satu unit itu bisa memakai cara angka perbandingan nilai. Dengan di sini ada contohnya juga dengan cara pembagian dan cara perbandingan nilai. Terima kasih untuk penyaji kedua atas penjelasannya. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi dengan tujuan tertentu. Seluruh biaya produksi yang dikeluarkan guna membuat atau menghasilkan suatu produk merupakan inti dari pengeluaran biaya pokok produksi. Terima kasih atas perhatiannya. Presentasi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.